Selamat hari Minggu Kakak. Selamat hari Minggu Katika. Selamat pagi. Selamat hari Minggu Abang Evan yang kaget tadi. Selamat hari Minggu Bang Anto. Selamat hari Minggu Bang Ate yang gak kaget. Sehat semua? Sehat? Tuhan. Sehat, puji Tuhan sehat. Siapa lagi nih Kak yang harus disapa? Adik-adik dong. Oh iya, adik-adik Kita kan di sini rumah. berdiri buat adik-adik ngajak kalian ibadah. Kita siapa yang kita tes dulu nih. Ya, tes Masih dulu. ngantuk-ngantuk atau udah Iya. semangat? Apa kabar anak Tuhan? Luar biasa, fantastis. Amin. Laskar Kristus. Yes. Yes, yes. Puji Tuhan. Masih Puji Tuhan. lemes ya. Masih tapi- lemes nih. Gimana ya Kak supaya semangat? Kita bernyanyi kali ya Oh, Kak. boleh. Nah, Tapi suruh berdiri aja lah Kak. betul. Ayo adik-adik, Ayo semuanya berdiri, bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian apa Kak? kita mau angkat pujian bertemu dalam kasih-Nya. Oh iya, kita kan ketemu karena kasih Tuhan. Tuhan. Oke, ayo Bang. Sambil tepuk tangan. Bertemu dalam kasih-Nya, bertemu dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Boleh, kita nyanyi sekali lagi. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Nah, udah ketemu dalam kasih sayang Tuhan, berarti sudah siap dong mau muji Tuhan. betul. Kita mau memulai ibadah kita, Kak. Kita siapkan hati kita, adik-adik siapkan hatinya. Kita akan bernyanyi Kau yang terindah. Langsung doa pembuka ya Kak Iya. ya. Ayo Bang. Kita ambil sikap berdoa ya adik-adik. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ya Allahku, pujilah namamu selalu. Ya namamu tak berteru, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Sembah Kak. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Kita bersatu di dalam doa.
Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setia Tuhan kepada kami, keluarga sekolah minggu, kepada adik-adik sekolah minggu. Sampai hari ini Tuhan masih boleh izinkan kami beribadah memuji nama Tuhan. Walaupun kami masih beribadah secara online, kiranya itu tidak mengurangi sukacita hati kami dalam memuji nama Tuhan. Kiranya Tuhan yang sertai kami, adik-adik sekolah minggu, berkati hati dan pikiran kami untuk kami boleh hikmat dalam ibadah ini. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami, di dalam nama anak-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin ya. Kita masih tetap memuji nama Tuhan nih Kak. Iya dong. Kita nyanyi lagi dong. Boleh terus memuji Tuhan. Nah, lagunya agak semangat nih Kak. Bangkit serukan nama Yesus. Tadi kan lemes-lemes tuh pertama, coba sekarang ini kan lagunya semangat. Coba tes lagi ya. Tes adik-adik. Iya dong. Kok kita kan pasti semangat, jadi ada yang kaget ya kan? Kita tularin semangatnya Iya. Kak. Ayo kita tes. Apa kabar anak Tuhan? Luar biasa, fantastis, amin. Laskar Kristus. Yes, yes, yes. Wah, saking semangatnya kayak kedengeran nih Kak suaranya. Aduh, ayo coba sekarang semua berdiri. Kita nyanyi lagu Bangkit Serukan nama Yesus. Saudara siapa Kak? Nama siapa? Nama Yesus. Ayo Bang. Sambil tepuk tangan. Bangkit serukan nama Yesus. Yesus, Yesus. Maju nyatakan kuasanya. Kita buat Inggris sebentar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit serukan nama Yesus. Bangkit serukan nama Yesus. Kaki Yesus, Yesus. Maju nyatakan kuasanya. Kita buat Inggris sebentar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama siapa tadi? Nama Yesus. Nama yang kuat. Nama siapa tadi? Nama Yesus. Kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Seru ya Kak. Nama Yesus. Kita seru juga di rumah nih. Yang di rumah seru juga nggak nih kira-kira? juga dong. Seru juga. Pasti seru gak Bang? Seru gak? Oke Kak Tika, sekarang kita mau baca hukum Taurat Tuhan. Oh iya kan seminggu ini kita pasti ada salah ya. Iya, jadi kita diingetin lagi nih sama hukum Taurat Tuhan. Yang keberapa nih Kak? Hari ini kita ada 3. Ada 3. Yang ke-8, Apa? 9, 9. dan 10. Kakak Tika yang ke-8. Kakak Anggi yang ke-9. Yang ke-10? Bareng-bareng. Oke. Nah, adik-adik sambil ikutin ya di rumah. Ayo Kak Tika. Hukum Taurat ke-8. Jangan mencuri. Hukum Taurat ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Hukum Taurat 10. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Tuh, ngingetin kita kan Kak. Yang ke-8 jangan Mencuri, 9 jangan mengucapkan. saksi dusta, Yang ke-10 jangan mengingini milik orang lain. Berarti nggak boleh iri, nggak boleh mencuri, nggak boleh bohong. Jadi kalau misalkan dibilang nih, ditanya mamanya, udah belajar belum? Udah mah, padahal Belum. Boleh nggak sih Katika? Nggak boleh. Nggak boleh, itu kan berbohong. Terus kalau ada uang gitu
itu Kak. Terus itu bukan kita, boleh diambil gak sih? Nggak boleh. Nggak boleh. Itu melanggar yang ke-8 gitu. Terus kalau misalnya di mall nih, ada yang ini, mama aku mau itu boleh nggak? Nggak boleh. Itu namanya iri. Jadi Anak cukup. Tuhan harus ingat itu. Oke. Jangan cuma Hafal? hafal tapi harus dilakuin. Baik. Oke. Kita nyanyi lagi dong. Ayo. Oke. Kita Bukan nyanyi lagi. sembarang pekerja. Nah, Siapa kak? kita Kak. Oke. Anak-anak sekolah minggu. Oke, kita nyanyi. Ayo Bang. Tepuk tangan adik-adik sekali dulu. Yang lebih pasti hidup penuh kemenangan mau buka Alkitab kita mau baca epistel buat minggu ini nih Kak. Disiapkan Alkitabnya adik-adik. Dari manakah epistelnya? Minggu ini diambil dari Mazmur pasal 25 ayat ke-5. Kita baca sama-sama? Baca sama-sama adik-adik. Ikut membaca ya adik-adik. 2, 3. Bawalah dari awal? Dari kitabnya dulu ya Oh, Kak. baik. Ya, 1, 2, 3. Mazmur 25 ayat 5. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Nah, itu epistelnya ya. Iya. Ini hafalan juga kan ya Kak? Betul. Nanti kita mau lihat nih video dari adik-adik Ih, Kak. Tapi sebelum senangnya. itu kita nyanyi dulu ya Kak. Ayo, nyanyi Oke, apa, Kak? kita nyanyi lagu Ku Suka Pisah. Oh, bergerak lagi. Sekarang berdiri. Tadi sudah duduk, berdiri lagi. Biar Berdiri. jangan duduk mulu ya. Semuanya berdiri. Ayo Bergerak. Bang. Adik-adik ikutin gaya kakaknya ya. Ku suka pisang, ku tahu mangga manis, ku suka pepaya, tapi tak ada semanis kasih Tuhan. Ku suka pisang, ku tahu mangga manis, ku suka pepaya, tapi tak ada semanis kasih Tuhan. Ku sedang berjalan berputar-putar mencari jalan, ku ingin kembali pada Bapa di surga. Dunia terasa manis langsung berubah pahit, maka ku panggil Yesus dan terima dirinya. Ku suka pisang, ku tahu mangga manis, ku suka pepaya, tapi tak ada semanis kasih Tuhan. Nah, kayak kata kaki tadi, itu hafalan juga kan? Iya. Berarti ada video dong. Dari adik-adik. Iya, jadi selama pandemi adik-adik tetap kirim video, kirim menghafal tetap ayat menghafal hafalan, tetap membaca kita. Alkitab. Oke, silahkan. Shalom, selamat pagi semua. Nama saya Gilda Graciela Samosir. Hari ini saya mau membacakan ayat hafalan bulan ini. Mazmur 25 ayat 5. Bawalah
aku berjalan dalam kebenaran-Mu, dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkanku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Terima kasih. Shalom. Halo, nama saya Elizara. Hari ini saya akan membacakan ayat hafalan bulan ini. Mazmur 25 ayat 5. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu, dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Terima kasih. Mazmur 25 ayat 5. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu, dan ajarlah aku, sebab Engkau Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Bye-bye. Tepuk tangan, Bang. Hebat dong. Pinter adik-adiknya, ya ampun. Padahal ayatnya agak panjang ya, Iya. Kak, tapi bisa hafal. Kan anak Tuhan, Anak sekolah minggu. Bener. Ulang lagi, Kak. Boleh, Ayo kita baca sekali lagi ya. Kita mulai dari kitabnya ya, Kak. Ya. 1, 2. Mazmur 25 ayat 5. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu, dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Nah, Masih bisa dihafalin lagi nggak, Kak? masih dong, adik-adik yang masih mau kirim, boleh. Kemana? Kirimnya boleh kalau misalkan mama papanya punya nomor WA-nya kakak abang sekolah minggu, boleh dikirim. Kirim ke guru-guru Guru sekolah minggu. Paling lambat Paling lambat hari Rabu Jam? 7 malam. Jam 7 malam, Biar bisa ya. diedit terus masuk YouTube sekolah nih. minggu. Sekarang hari Minggu masih ada Senin, Selasa, Rabu masih bisa lah ngapalin ya. Terus minta mama papa atau kakak atau opung atau siapapun yang di rumah untuk Rekam kirim ke kakak abang sekolah minggu. Iya. Oke, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. adik-adik dulu. Adik-adik boleh duduk. Oh ya, Silakan lupa. duduk. Tadi Boleh kan- duduk. Oke. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Siapkan Alkitabnya juga. Kita nyanyikan lagu Sungguh Indah Kau Tuhan sambil bersikap berdoa. Ayo, Bang. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai-mu. Amin.
Selamat hari Minggu anak-anak. Firman Tuhan, renungan pada ibadah Minggu hari ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal 133 ayat 1 sampai ayat 3. Demikian firman Tuhan, saya bacakan. Nyanyian Ciara Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Anak-anak pernah mendengarkan cerita tentang mengenai Daud yang menjadi raja yang kedua bagi bangsa Israel. Daud adalah dari yang bungsu bersaudara, yang dipilih dan diurapi Tuhan menggantikan Raja Saul. Tapi sekalipun dia yang bungsu dari saudara-saudaranya, tapi dia tetap bisa untuk duduk bersama-sama dengan saudara-saudaranya yang lain. Bukan oleh karena dia menjadi raja lalu dia sombong, atau karena dia menjadi raja lalu saudara-saudaranya memandang dia jauh lebih tinggi dan mereka tidak layak untuk berkumpul dengan dia bersama-sama. Tapi Daud memperlihatkan bagaimana kehidupan sebagai saudara di tengah-tengah kerajaannya pun. Dalam hidupnya senantiasa dia tidak terlepas dari saudara-saudara. Oleh karena itulah maka pemazmur mengutip kehidupan daripada Daud sebagai seorang raja yang tidak pernah menyombongkan takhta kerajaannya kepada saudara-saudaranya, tapi dia boleh tetap duduk bersama, berbincang dan melakukan sesuatu hal yang baik dengan saudara-saudaranya yang lain. Oleh karena itu pengajaran diberikan oleh firman Tuhan ini kepada kita, bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan harus tetap hidup rukun dalam kebersaudaraan kita. Persaudaraan sangat penting dalam kehidupan kita, dan persaudaraan yang utuh, persaudaraan yang satu, itu akan menjadi suatu kekuatan dalam rumah tangga. Tapi apabila kita tidak satu di dalam kekuatan rumah tangga kita, maka kekuatan kita tidak akan menjadi kuat dan kokoh. Sesuatu pekerjaan beban yang berat, kalau bersama-sama, pasti kita akan bisa kerjakan bersama-sama. Daripada kita individu mengerjakannya, pasti akan menjadi berat sekali. Ibarat membagi beban yang berat itu, kita bisa membagi-baginya kalau kita bersaudara dan hidup rukun, maka kita akan enteng untuk mengerjakan pekerjaan tersebut. Oleh karena itu penting sekali persaudaraan itu dalam kehidupan kita. Dan mungkin kita menganggap bahwa tidak perlu saudara. Sebagai anak-anak Tuhan, kita tetap harus hidup dengan saudara-saudara kita. Dan jikapun kita tidak memiliki saudara, banyak saudara kita yang diberikan Tuhan kepada kita, yang dekat dengan kita, dari keluarga orang tua, dari orang-orang yang dekat dengan kita. Itu semua saudara. Sebagai manusia kita harus hidup di dalam persaudaraan yang betul-betul rukun dan damai. Dan di tengah-tengah bangsa kita, kita adalah majemuk yang terdiri dari beberapa suku, dan mungkin anak-anak berada di tengah-tengah yang tidak satu suku dengan anak-anak sendiri. Tapi kita harus hidup bisa rukun. Di sekolah kita mungkin sedikit sebagai suku orang Batak, tapi kita harus bisa hidup rukun dengan saudara-saudara yang lain sekalipun berbeda suku kita. Dan juga
sekalipun di dalam perbedaan-perbedaan yang banyak, baik agama, kita harus bisa hidup rukun. Oleh karena itu kerukunan yang diperlihatkan persaudaraan daripada Daud di sini menjadi pembelajaran bagi kita supaya kita hidup rukun tentang dalam hidup kita dengan saudara-saudara kita yang lain. Dan kita akan bersama-sama dengan orang lain, boleh hidup bersama-sama berdampingan tanpa harus saling mencelakai ataupun jangan ada gap di antara kita. Yang kedua, pembelajaran yang kita lihat bagaimana kalau hidup rukun dan damai dalam persaudaraan. Di sini pemazmur mengibaratkan seperti minyak. Minyak kalau kita lihat dalam tradisi-tradisi dipakai untuk pengobatan. Minyak wangi-wangian dipakai untuk mengurapi tubuh daripada Yesus ketika murid-muridnya perempuan datang mengurapi mayat Yesus. Minyak itu melambangkan suatu keharuman, bahwa minyak itu bisa juga menjadi obat. Oleh karena itu bagaimana kebaikan saudara kita sebagai orang yang memiliki kerukunan di dalam hidup persaudaraan, kita bisa menjadi minyak yang akan mengharumi orang-orang lain, yang akan mengharumi di sekitar kita, yang benar-benar kita dapat dijadikan menjadi teladan yang betul-betul kita mengikat persaudaraan kita dengan orang lain betul-betul di dalam kasih. Apalagi di dalam rumah tangga kita, kalau kita bisa hidup rukun dengan saudara-saudara kita, maka kita seperti minyak yang mengharumkan nama keluarga kita, yang mengharumkan di mana kita memijak bumi, kita menjunjung langit. Di situ kita menjadi minyak yang dapat mengharumkan nama keluarga kita kepada orang-orang lain. Dan yang ketiga kita lihat di sini dikatakan seperti gunung yang memancarkan. Bagaimana embun datang dari gunung yang tinggi seperti di Hermon. Dikatakan embun itu bisa menyuburkan tanah, yang berarti bahwa persaudaraan yang baik itu bisa membuat kesuburan dalam kehidupan kita kepada orang-orang lain, yang betul-betul kita menjadi ibarat dapat menyuburkan persaudaraan-persaudaraan yang baik di tengah-tengah dunia. Oleh karena itulah apa yang mau dikatakan oleh pemazmur di sini, bahwa kita dijadikan oleh Tuhan, tetap kita harus bisa bersama-sama dengan orang lain hidup. Dan hidup bersama-sama dengan orang lain itulah menunjukkan persaudaraan kita. Apalagi terutama kita sebagai orang-orang percaya kepada Kristus Yesus menjadi saudara sekalipun berbeda latar belakang kita semua. Kita telah dipersatukan di dalam tubuh Kristus. Kita telah menjadi satu sebagai orang yang percaya kepada Kristus dan hidup di dalam tubuh yang dinyatakan oleh Kristus bait sucinya. Oleh karena itu kita menjadi teladan dalam persatuan dan kesatuan. Oleh karena itu kita tidak perlu memandang bahwa kita tidak satu marga, bahwa kita tidak satu level, tidak sama dengan orang lain, tapi kita semua adalah saudara di dalam Kristus Yesus. Seperti nyanyian ini, dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Kita telah dipersatukan di dalam Kristus Yesus tanpa membedakan status kita semua. Dan kebersamaan kita, persaudaraan kita di dalam Yesus itu akan menjadi baik dan akan menjadi minyak pengharum atas orang yang percaya kepada Kristus, kepada orang-orang yang belum percaya kepada Kristus Yesus. Bila kita hidup rukun sebagai orang yang percaya kepada Kristus Yesus dan hidup di dalam kedamaian,
maka itu akan menjadi minyak dan embun yang menyuburkan persaudaraan-persaudaraan di dalam kehidupan orang lain. Oleh karena itu, marilah kita memelihara persatuan dan kesatuan kita sebagai kita bersaudara di dalam Kristus Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau menyapa kami agar kami hidup rukun, damai, dan baik dalam persaudaraan kami bersama-sama orang lain. Kami adalah tubuh-Mu Tuhan, yang bersekutu di tengah-tengah dunia tanpa mengenal suku dan tanpa mengenal marga. Tapi kami sama semua sebagai orang-orang yang telah Engkau tebus. Karena itu Tuhan, Engkau tetap mempersatukan kami. Kepada siapapun kami boleh hidup bersama-sama berbarengan dengan mereka. Kami boleh satu dengan mereka, terutama di tengah-tengah bangsa kami saat ini. Engkau mempersatukan kami dengan saudara-saudara kami yang lain. Sekalipun kami memiliki perbedaan, tapi kami bisa bersama-sama di dalam kebinekaan kami. Karena itu Tuhan, persatukanlah bangsa kami ini, terutama dalam saat-saat pandemi COVID-19 ini, agar kami hidup rukun dan damai dan bersama-sama untuk melawan pandemi COVID-19, supaya kami dapat bebas Tuhan dari tekanan pandemi COVID-19 ini. Kiranya persaudaraan kami juga Tuhan ikut berperan untuk dapat kami melawan bersama-sama pandemi COVID-19 ini, sehingga kami boleh hidup dalam sukacita. Berkati anak-anak-Mu Tuhan. Jika di antara anak-anak-Mu gereja sekolah minggu HKBP Jatinegara ini ada yang sakit, tumpangkan tangan-Mu ke tubuh mereka, supaya mereka Tuhan sembuh dari segala sakit penyakitnya. Berikan berkat-Mu kepada kedua belah orang tuanya. Engkaulah Tuhan yang menyertai semua anak-anak-Mu dimanapun berada. Terima kasih Bapa. Dengarkanlah doa kami dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. 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 Ya. Terima kasih untuk Abang Atu Inang Pendeta yang memberikan khotbah ya. Karena menjadi kekuatan buat kita, buat adik-adik dalam menjalani hari-hari selama pandemi. Betul sekali. Nah, sekarang kita akan memberikan yang terbaik nih untuk Tuhan. Iyalah, kan melalui kasih yang terbaik, berarti kita kasih yang terbaik juga buat Tuhan. Ya, kita kasih persembahan. Gimana caranya Kak? Caranya, nah kan masih online Masih Kak. online, masih pandemi, jadi bisa ketemu kan. Terus Jadi, persembahannya adik-adik boleh kasih ke mama papa. Nanti mama papa yang kasih ke Sintua. ke Sintua. Ke gereja langsung boleh? Boleh. Hari apa aja? Hari Selasa, Rabu, dan Jumat. Terus ada cara lain nggak? Ada dong, Apa kan tuh? udah canggih nih Kak. Udah canggih. Ada teknologi, boleh ditransfer ke rekening gereja. Nomornya ada di warta jemaat. Oh, ya adik-adik ya. Tuh cara-cara mengumpulkan persembahannya ya. Tuh kita kasih yang terbaik. Kita angkat pujian apa Kak? Sambil mengumpulkan persembahan, kita nyanyikan lagu Kidung Jemaat nih Kak. Judulnya Ikut di Kau Saja Tuhan. Ayo Bang. Aku
Marilah kita doakan persembahan ini kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sudah selesai. Iya nih. Ya. Tapi jangan sedih. Kita akan ketemu lagi minggu depan di ibadah sekolah minggu depan ya adik-adik. Bulan depan berarti bulan Agustus ya. Ya ampun, udah bulan udah Agustus bulan aja. Kak, cepet banget nih. Sudah mau merdeka lagi Indonesia. Iya. Nah, tapi Kak, sebelum berpisah, Kakak Abang Sekolah Minggu tidak bosan-bosannya nih mengingatkan adik-adik karena kita kan masih situasi pandemi. Sekarang udah banyak nih M-nya Kak. Ada berapa? M yang harus dipatuhin. Apa Nah, aja? pertama, memakai masker. Masker. Jadi adik-adik kalau misalkan pergi jangan lupa memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan. Ya, yang bersih pakai sabun. Mencuci tangan dengan sabun. Yang ketiga, jaga jarak minimal 1 meter ya. Jadi kalau misalkan ada Bapak garis Kak? nggak usah, dikira-kirain aja. Kalau lagi ada orang lain nih Kak di sekitarnya, jaga jarak, jangan deket-deket ya. Nggak boleh nempel-nempel ya Kak? Iya betul. Nah, keempat, makan makanan yang sehat, bergizi, makan yang banyak. Adik-adik yang nggak doyan makan, ingat harus makan yang makan, tapi yang bergizi ya. Jangan Indomie terus, jangan ya. Jajan-jajan dulu. Jangan jajan dulu. Ya, betul. Makan sayur, makan buah. Ya. Selanjutnya, Yang kelima, melakukan olahraga. kok di rumah ngapain Kak olahraganya? Kan bantu-bantu mama papa nyapu dikit-dikit boleh kan lah. ada juga ya sambil gini-gini ya sambil dengar musik. Oh iya.
cuci Terus, piring, apa lagi, Kak? dikit-dikit. Terus abis itu nih, mandi, menggosok gigi, harus bersih-bersih, pokoknya bersih. Ya. Siapa yang malas mandi? Apalagi kan di rumah terus ya Kak. Aduh. Kan nggak kemana-mana. Siapa yang malas gosok gigi? Aduh, sedih deh kakaknya deh. Jadi gak boleh ya adik-adik, harus rajin mandi dan rajin menggosok gigi. Iya. Wah, udah banyak Itu tuh. kan MM yang harus dipatuhi selama masa Pandemi. Tapi sebagai anak Tuhan tetap harus apa? Rajin berdoa, rajin baca Alkitab. rajin saat Teduh. dengar-dengaran sama mama. Papanya. Jadi tidak boleh melawan. Oke, tetap jadi anak sekolah minggu yang baik ya adik-adik. Sampai jumpa minggu depan.